Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya terima kasih diundang seorang RW 04 Bapak Eli Suwondo. Saya sangat bangga pada dia, masih peduli kepada pejuang-pejuang yang sisa-sisa hidup sampah-sampah seperti saya ini. Saya sungguh heran dia mengundang saya. Saya sangat terima kasih pada Ketua RW 4 Bapak Eli, yang di mana dia sekarang tidak tahu. Sama saya sangat terima kasih kepada Ibu Aris Saraya. Ya. Dulu dia itu pada waktu dinas di dinas sosial selalu memperhatikan kepada veteran-veteran pejuang. Ya. Selalu ingat pada orang-orang tua. Tapi sekarang setelah dia pensiun, tidak ada apa-apa yang diberikan oleh veteran-veteran ini. Saya minta Ibu Aris kalau mungkin ada di dalam undangan ini tolong berdiri bentar. Di mana Ibu Aris Saraya? Ibu Aris Saraya. Terima kasih Ibu Aris. Saya terima kasih. Terima kasih. Mesti peduli pada orang-orang tua. Nama saya Ahmad. Saya dilahirkan dulu di Surabaya, di Margoyoso. Tahun 1922. Ayah saya orang Arab, mama saya orang Cina. Ya. Ya. Saya umur 8 tahun, abah saya tahun 30 meninggal. Mama saya pulang ke desa, saya diajak pulang ke desa. Tidak diberi tidak disekolahkan. Jadi sampai sekarang saya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya. Kebetulan, ya alhamdulillah Jepang datang, saya ikut tentara Jepang sebagai Heiho. Ya, tahun 42 sampai tahun 44. Kebetulan Jepang kalah, ini saya singkat saja ya, maaf. Karena saya hanya diberi tempo sebentar. Banyak yang lupa, karena umur saya sudah 100 lebih. Ya, banyak yang lupa. Pada waktu saya dibawa ke desa, saya tidak disekolahkan. Hanya saya jual minuman kendi. Pada waktu itu minum kendi di kereta api. Untuk makannya kakak saya Aminah sama mama saya. Karena tidak ada pekerjaan. Hanya tiap hari saya jual. Keluarga saya keluarga miskin. Keluarga paling miskin. Tidak ada andalan apapun. Hanya kita itu jual kendi. Lain pada waktu saat Jepang datang. Jepang datang tahun 42. Itu saya singkat saja ya. Saya ikut tentara Jepang menjadi pasukan Jepang Heiho. Sampai tahun 44. Jepang kalah, tahun 44 Jepang kalah, Jepang pulang. Setelah pulang, saya tidak pulang ke, waktu itu saya dibawa ke, lupa. Saya ikut tentara Jepang sampai tahun 44. Setelah begitu Jepang kalah, Inggris datang tahun 44. Itu dulu yang datang itu adalah seorang Gurkha. Gurkha itu tentaranya Inggris. Orangnya sangat kejam Gurkha. Didampingi sama orang-orang Inggris datang. Terus ingatan saya tahun 45 bulan 9 itu sudah bulan 9 tahun 45 sebelum November itu sudah ditembaki dengan kanon-kanon dari laut tiap hari.
Hanya berhentinya itu kalau malam jam 12 sampai jam 3. Tapi setelah itu tidak ada kesempatan tiap hari di. Kalau siang pesawat datang. Terus pada waktu itu kebetulan saya singkat saja. Saya bergabung sama ya orang tidak tahu berapa orang, ada 18 orang yang dipimpin oleh Mas Tomo. Mas Tomo itu adalah Bung Tomo itu. Saya panggil Mas karena sebagai kakak kandung saya. Padahal orang lain. Setelah begitu sampai ya tahun 45 bulan 10 atau itu tiap hari dihujani kanon apa tiap hari. Terus saya kebetulan ketemu sama orang-orang ini, ketemu sama orang ada 18 orang ketemu di daerah Tembok. Ya. Ditanya, "Kon wong ndi?" "Aku wong desa, aku wong Kriyan." "Tunduk kene lapo?" "Aku nganggur, aku mari dadi heho. Jepange mulih aku dijarno keleleran." Ya. Ratusan orang yang dipulangkan. Terus mari udah pernah saiki lapo? Ya saiki aku balik penggawean apa jadi keadaan perang. Penduduk Surabaya kosong, tidak ada. Orangnya semua mengungsi. Ya. Akhirnya orang-orang ini mengajak saya, ya termasuk ini lupa. Terus saya ceritakan sama Ruslan Abdul Ghani waktu itu. Ruslan Abdul Ghani tidak tahu apa sekarang jadi apa, sekarang mungkin sudah mati mungkin ya. Terus saya bilang sama Bung Tomo, "Hei, bedile Jepang ini ono ndongane jalan tidar. Aku waktu Jepang kalah, jatane heho Jepang dilumpukno sekolahan Kristen jalan tidar di Don Bosco dikumpulkan." Saya bilang sama Bung Tomo bilang, akhirnya orang-orang ini ngajak ke situ, buka pintunya ini kan di pintu. Saya pukuli batu namanya sama ada kawan ya enggak kenal waktu itu namanya Mukari. Meninggalnya baru 2020 ini. Mukari umurnya 100 lebih. Saya buka, Bung Tomo tanya, "Lawangnya jero disurung wong akeh disurung buka. Lihat senjata itu bukan ribuan, jutaan senjata." Ya. Bung Tomo menyuruh orang-orang tukang becak atau siapa yang ngambil senjata itu. Ya. Terus saya bilang sama Bung Tomo, "Pelore nggo jero, pelore kotak-kotak ijo iku diangkati semua, dikumpulkan ke Jalan Mawar, di Embung Mawar." Tapi bukan 18 orang, tapi sudah menjadi ratusan orang. Orang-orang sama ikut, tukang becak ikut, orang yang tidak ngungsi itu ikut ngambil senjata. Dibawa ke Embung Mawar. Bawa Embung Mawar, terus Sungkono ditanya, "Hei, awakmu njaluk turun karo Cak Mat. Cak Mat sing ngerti, Pak Cak Mat tahu dadi tentara Jepang." Akhirnya saya kasih tahu sama Sungkono, sama ya banyak orang-orang, tapi sekarang udah mati semua, tidak ada. Ya saya pelajari satu persatu. Akhirnya ya saya singkat ya, datanglah kebetulan tentara Belanda. Pertama tentara Belanda itu mungkin bulan 10 atau lebih, tidak tahu saya. Karena waktu itu tidak ada tanggalan, tidak ada hari, lupa. Datang, orang-orang ini sudah ya sedikit banyak sudah iso nembak lah, iso bedil. Saya selalu diberitahu sama Bung Tomo, "Cak arek-arek sing gak wong penduduk wuruk ono." "Iya, aku bendina murui, tak urui bet nembak." Akhirnya orang-orang ini kumpul tambah lama tambah banyak. Akhirnya terjadilah ya termasuk bukan disebutkan waktu itu belum ada TKR, belum ada BKR. Saya seorang BKR yang masih hidup. Pada waktu itu mesti hanya bilang apa perjuangan. Akhirnya pada waktu itu Belanda datang pertama itu di Jalan Jakarta.
tapi nembak sama mortir sama apa. Nah, jatuhnya itu jatuh ke Blawuran, ke Bung Malang, pokoknya itu. Kita ndak putus asa, ndak putus asa. Bung Tomo bilang, ayo rek ndelik pelindungan. Akhirnya ngumpul di Bubutan. Ngumpul di Bubutan itu ya makanya kita hormati pada rakyat Bubutan sampai sekarang. Terkumpullah di situ, di Gang Kawatan dan sebagainya. Bung Tomo bilang, ayo rek, iki rupane londo teko. Kebetulan datang betul, maju ke jalan sekarang di jalan apa? Sekolahan Kepanjen itu. Datang. Kebetulan saya dipanggil sama Camat. Penemu gawe nang dukur iku dukur sepur. Saya membawa orang-orang kira-kira 20 antara 25 orang. Londo teko ngalor. Belanda datang dari utara 4 truk. Ya maaf saja, senjata yang saya gunakan itu ada kaki Jepang. Otomatisnya cepat. Saya tembak dengan itu. Tapi ya dia ada pembalasan, ada korban juga. Mungkin yang meninggal hanya mungkin 10 orang, tidak berapa. Tapi Belandanya banyak sekali waktu itu korbannya. Akhirnya kita mundur. Bung Tomo bilang, weh ngulon. Nah, orang-orang ini langsung ke barat. Turun di situ. Kita turun. Kita bertempur di bawah viaduk. Jadi kita habis turun ke timur. Ke timur sekarang di tempat itu Gupalawan. Itu dulu pohon-pohon pisang. Termasuk tanah-tanah kosong. Pertempuran di situ sampai 2 hari 2 malam. Kawan, ya bukan kawan, rakyat Indonesia lah, bukan Surabaya, tapi rakyat Indonesia. Itu banyak yang meninggal di Tugu Pahlawan itu. Karena itu tanah kosong dulu. Pertempuran paling hebat di situ. Belanda juga banyak yang meninggal, kita juga banyak. Akhirnya pesawat datang pagi-pagi. Montor tank dari utara datang. Kita lari mundur. Bung Tomo bilang, mundur rek. Montor tanknya teko. Mundur terus. Mundur sampai ke Blawuran. Blawuran kita, Bung Tomo bilang, wis, iki ngunek londo nang ngidul, ayo wis pertahanno. Sampai di Blawuran, di Perliman itu. Di situ perang hebat lagi. Ya. Terus sampai di situ Belanda tidak teruskan, balik ke utara. Terus kawan-kawan yang meninggal itu dimasukkan kali karena kita tidak bisa nanam, tidak bisa ngubur di mana. Wong gak mangan. Kita tuh tidak makan. Bendino perang, rakyat ngungsi kabeh makan. Bung Tomo bilang, mangan saonoe, celeng mangan sembarang iso urip. Mangan apa ae. Akhirnya orang-orang ini nyun sewu, ini yang saya lakukan. Bukan saya cerita orang katanya sejarah, bukan. Yang saya ceritakan ceritanya Bung Tomo sama saya. Mencuri pisang-pisang tanamannya orang-orang karena orang-orang sudah menyingkir. Dimakan seadanya, kates dipangan, klopo dipangan, kenyang kita. Kita pakaian itu masuk rumah, cari pakaian. Ya karena pakaian itu tidak punya. Tapi kalau siang pertempuran terus, perang tidak ada senggangnya 1 hari aja tidak ada, tiap hari. Ya. Sampai lama-lama kita tuh mundur sampai di Pasar Kembang. Pasar Kembang pesawat itu tiap hari itu datang 20 sampai lebih 20 nembaki. Padahal pasukan kita bukan pasukan, ya rakyat lah waktu itu. Karena belum bentuk TKR waktu itu. mundur sampai Pasar Kembang. Akhirnya pada satu saat Bung Tomo mengatakan, maju lagi sampai ke Blawuran, sampai ke Bubutan. Saya tidak minum ini, saya bawa minum sendiri. Saya kalau minum ini batuk, ini minum saya ini.
Setiap hari perang. Tiap hari orangnya tambah kalong, tambah kalong. Kalong karena perang. Kalong kaliren. Ada namanya Pak Dularip itu kasihan. Kelaparan, meninggal. Meninggal di dekatnya Tunjungan di jurusan pertigaan Pasar Genteng. Meninggal di trotoar, kelaparan, perutnya tidak ada isinya. Dibuka bajunya itu arek iki keluwen, namanya Dularip, orang dari Pasuruan. Ya, saya masih ingat itu. Terus Bung Tomo bilang, "Rek, nang iki kok Bekasi pasar, be ono karen-karene opo-opo." Ya, masuk pasar tapi tidak ada apa-apa. Ya hanya gedung-gedung tok. Maksudnya untuk cari makan. Cari makan tiap hari kita itu tidak pernah makan, ya apa ya. Aku eling. Karena giginya Bung Tomo selalu bilang, Allahu Akbar, 3 kali. Wis ya apa awak tetap perang wis ojo wedi. Tetap semangat. Bung Tomo yang memberi semangat. Ya, Bung Tomo selalu memberi semangat. Tidak pernah, ya Bung Tomo orangnya memang benar-benar jiwanya jiwa. Padahal dia bukan militer, dia orang biasa. Tapi jiwanya adalah jiwa company. Kalau bilang Belanda company, jiwanya company. Ya, nah dulu selalu datang ke Ndersemo. Ndersemo itu ada kiai namanya siapa? Tahun 45 sering datang ke sana. Hanya minta doa. Ya Kiai Talkah, ya Kiai Talkah tahun 45 mesti ngajak saya. Cak, ayo Cak nang Ndersemo melaku. Ya. Ya minta doa lah. Sambil gitu Bung Tomo ini bilang, ini ono wong kek mangan ya. Terus saya bilang, "Sopo Cak sing kek mangan awak dhewe? Wong penduduke ngungsi kabeh kok." Tapi kita rasanya tidak rasa sedih, tidak rasa seneng, keadaan seneng. Padahal kalau siang, maaf ya, pesawat datang, saya pernah melakukan, ini cerita sedikit ya. Saya ini kebetulan datang ke selatan ke Sidoarjo diperintahkan nganterno surat nanggone Pak Sabarudin. Itu orangnya pektor nyekel sektor Sabarudin, nyekel sektor Sidoarjo. Cak pernah nang Sidoarjo kon nganterno surat. Saya tinggal baru jalan sampai di Wonokromo ada pesawat datang dari timur. Terlalu rendah. Kenapa saya tembak dengan senjata ringan kok jatuh? Jatuh, saya ditanya sama Bung Tomo, kok iso rutuh? Ya apes sih motor muluke. Ya, memang apes karena rendahnya. Jatuh. Saya tahu lihat jatuhnya tahu. Yang naik 2 orang. Ya, jatuh. Saya tembak senjata ringan, ya. Ya, mungkin memang apesnya dia jatuh. Habis itu saya berjalan terus ke selatan. Tidak berani lewat tembok, lewat dari kampung-kampung. Sampai di Sidoarjo ngantarkan surat di Candi. Ngasihkan surat sama Pak Sabarudin. Saya bilang, saya kan tidak bisa boso sian, kayak cara Melayu. Saya bilang sama pengawalnya, iki lho ono surat toko Bung Tomo. Kon wong ndi? Aku wong toko Surabaya, aku kan abe Bung Tomo. Surat apa? Mbuh iki lho. Terus kekno karo Sabarudin diwaca. Terus habis itu saya pulang. Saya pulang kembali jalan kaki. Sampai di Gedangan saya itu kelaparan. Memang kelapar. Jalan tidak bisa sempeoran lapar. Apa ya? Saya ini mau kemana? Tak melaku senjataku abot. Ya kan saya mbak senjata. Saya ini ya sempoyongan, memang sempoyongan. Kebetulan ada orang teriak-teriak di Gedangan jurusan dekatnya rel itu. Teriak-teriak itu tidak tahu teriak-teriak jalur tolong apa-apa. Saya masukkan ke situ, orangnya masak nasi adang di kukusan itu. Saya masuk, mbok, kalau enten sego kalau tak jaluk. Oh durung mateng, tak enteni sampai mateng.
Itu betul ini cerita saya, bukan cerita yang saya artinya saya gay-gay enggak, yang saya alami. Habis saya dikasih makan, saya jalan ke Surabaya. Saya bilang sama Bung Tomo, "Tak suratnya tak kekno, wonge jahat wonge wong Sumatera iku. Wonge kereng. Aku mlebu iku disentak-sentak. Suratnya wis diwaca. Karena surat itu akan ada serbuan umum. Dari Mojokerto, Sidoarjo akan ada serbuan umum. Jadi dikompak sama Bung Tomo. Yaitu surat yang saya antarkan itu. Ya. Memang itulah yang saya jalani ya. Maaf saja. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Saya itu apa nelongso kalau ya Pak. Saya sampai sekarang itu pensiun, enggak punya rumah sampai sekarang. Enggak punya rumah, ada saksinya Bapak ini ketua saya. Enggak punya rumah, tinggal di rumah dinas. Istri saya pertama kawin tahun 47. Saya punya anak 1 tahun 48. Sekarang anak saya sudah tua. Terus kawin lagi tahun 57. Orang Manado. Baru meninggal tahun 2021 tanggal 6 Agustus meninggal. Terus sekarang hidup saya ikut anak di Mojosari. Ya makan sak-sae, makan uang pensiun karena saya tidak punya rumah. Saya bilang, aku nunut urip, pensiunku kayak mangan, pokoknya aku urip njaluk urip. Hanya saya tiap hari sepeda motoran, tiap hari. Aku pokoknya bendino tukokno bensin. Aku ngeluyur, saya kemana-mana saya itu sepedaan. Ya. Jadi sekarang yang dekat sama saya adalah putranya Bung Tomo, pahlawan nasional. Tiap bulan mesti datang dari Jakarta nyari saya. Sampai sekarang. Nah ini saya telepon tanggal 15. Bang, kok nang Surabaya? Dinteni wong Surabaya. Aku gak iso mas. Aku upacara di istana. Tadi saya ada undangan tadi di DPR. Saya lihat Bambang ada. Saya tadi pagi diundang di kantor DPR. Ya. Terus saya lihat Bambang itu ada. Habis itu saya telepon. Bang, kon tanggal 18 gak iso nang Surabaya. Gak iso Cak, engko tanggal 20. Tanggal 20 aku. Tanggal 20 nang Surabaya. Tanggal 20 nanti datang. Ya, itu yang dekat sama saya. Kalau putranya Pak Sungkono jauh. Putranya ini Pak siapa? Lupa. Ya sudah banyak yang meninggal ya. Tapi anaknya sekarang udah tua-tua. Ya, anaknya tua-tua tapi mesti ingat sama saya. Jadi kalau datang saya dikasih uang, ya terima kasih wong aku jaga no pensiun tok. Gak duwe penggawean apa, gak duwe apa-apa. Omah gak duwe. Lho cik nemeni ya pemerintah itu. Pejuang seperti saya. Mbok yo dikasih rumah. Ya. Terus ini saya terima kasih sekali ya, ada orang mengundang saya, Bapak Eli, dari Ketua RW 4, Gayung Sari, Bapak Eli. Iya. Saya sungguh terima kasih Pak, Bapak isi eling karo pejuang-pejuang, sing urip. Iya, saya sungguh terima kasih Pak, saya betul terima kasih. Saya terima kasih Pak, terima kasih saya. Saya sangat terima kasih. Pak Ahmad, ada yang nanyain resepnya apa? Bisa 100 tahun masih 3. sehat. 3. Silaturahmi, sadako, santun. Karena Bung Karno pernah pada waktu tahun 51 jadi pengawal pribadinya Bung Karno. Sadako, santun, sama silaturahmi. Ayo silaturahmi, awet urip, betul. Iya, betul. Itu. Saya terima kasih sama Bu Aris Araya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya. Saya sama Bapak RW, Pak Eli. Pak. Iya. Kula matur nuwun. Bapak sih memperdulikan sampah-sampah pejuang seperti Pak Ahmad.
Bapak pahlawan pejuang, pahlawan yang sangat real ya Bapak ini. Tapi saya Pejuang sesungguhnya. tidak punya rumah. Ah, Ya, pengen rumah. ya kepingin kemana? Ya, saya sudah tua. Hanya jaga ngenteni Allah saya dipanggil. Ya, saya sudah disiapkan makam saya, sudah disiapkan di mukanya THR di makam pahlawan Kusuma Bangsa. Sudah ada kaplingnya, namanya sudah ditulis. Saya sudah terima kasih. Gak ngerepoti keluarga. Ya, saksinya Bapak. Makam pahlawan ya. Ya, karena saya mempunyai bintang gerilya. Terus di sini bintang gerilya ini harus punya hak. Bintang gerilya ini punya hak di makam pahlawan. Ya. Nah, tapi kalau ini yang lain Pak ini lebih harga lagi. Pahlawan gerilya ini. Pahlawan gerilya. Ya, pahlawan gerilya. Masya Allah, luar biasa. Ini wing terjun, Tahun 52 terjun dari di, mana nih? di, Pesawat di atau dari Almahera. Halmahera. Tahun 52. Ya. Tahun 52 saya terjun di Halmahera. Pertama kali terjun di Halmahera. Waktu itu komandan saya Kapten Sarwedi. Ya. Ya. Ya, ini bapaknya Ibu Ani, Mbak Ni. Saya panggil sampai sekarang Mbak Ni. Karena kecilnya nanti aku sih ngejak cilik. Mbak Ni. Ya. Ya, terus kalau yang lain tanda-tanda lain enggak tahu. Kalau BKR sebagai Badan Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Bung Tomo, yang masih hidup tinggal saya. Yang lain sudah mati semua. Enggak ada. Saya ingin tahu salah satunya yang masih hidup waktu tak sembah temanan. Ya. Enggak apa ya. Terus saya ceritakan lagi ya sedikit ya. Saya tanggal 13 Agustus tahun 58. Saya mendapat perintah karena waktu itu saya mengemudi sopir ya tahun 58. Tanggal 13 Agustus tugas di Sulawesi Utara. Kendaraan saya kena basoka. 12 orang meninggal semua, yang masih hidup saya. Ya. Kebetulan saya itu dinyatakan mati, diangkat, dikumpul wong mati-mati, digonang kamar dinas anduk namanya TPS, tempat perawatan sementara di Sulawesi Utara. Saya dimasukkan peti. Ya, sudah ya. Betul ini cerita betul, ya. Hari Jumat 3:30 sampai hari Minggu baru saya sadar, bisa apa ya, ingat. Karena tangan saya sudah diikat semua, ini sudah diikat. Mulut saya ditutup sama kapas, mulut saya sudah ditutup. Dokter sudah menyatakan meninggal karena urat nadi saya putus ini Pak, urat nadi saya putus. Ya. Jadi saya kehabisan darah. Tapi ya alhamdulillah ya, jam 10 hari Sabtu saya itu kok seperti urip, apa itu eling. Kok aku ini nduk-nduk. Ya. Karena saya sudah disendakepkan gini. Tapi yang lain-lain yang 12 orang kawan saya itu sudah dibawa ke ini, dibawa ke tempat pemakaman apa itu namanya? TNP di Sulawesi Utara, di Manado. Tahun 58, tanggal 13 Agustus. Ya. Ditembak sama basoka. Basoka memang ya, basoka itu sebetulnya kan untuk tank, tembakan itu. Tapi kebetulan saya dirawat. Saya dirawat di TPS, TPS itu tuh tidak sanggup, saya dikirim ke Makassar. Saya dikirim ke Makassar tidak sanggup, saya dikirim ke Bandung. Saya dikirim ke Bandung karena saya kena sepian dada, terus ini terus sekarang masih ada. Di paha saya ini masih ada serpian sampai sekarang. Karena tahun 2010 saya dibawa ke rumah sakit Malang, di rumah sakit tentara di apa? Ya, rumah Sukun. Saya dibawa sana, saya mau dioperasi. Dokternya itu waktu itu jadi wali kota sini, Purnomo Kasidi. Waktu pangkatnya kapten itu. Dinyatakan kalau ini dioperasi, Mbah Mat ini tidak bisa jalan pakai krek. Loh, Dok, saya enggak mau. Saya kepingin hidup.
Akhirnya mateki dhisik dheweke. Iya. Iya, meninggalnya ya Purnomo Kasidi. Ya. Saya pulang. Ya maaf, Pak. Saya pakaian rumah sakit. Saya keluar dari rumah sakit Sukun, saya keluar nyetop bemu, Pak. Ndak punya uang, ndak punya apa, nyetop bemu. Saya turun alun-alun. Saya bilang, "Mas, aku gak duwe duit. Aku iki pasien melarikan diri." Betul, ini betul. Habis itu ada orang tanya, "Lho, griya sampean pundi?" "Omahku nduk Surabaya, nduk apa? Yang saya tempati sekarang itu di rumah apa Pak Rahmat itu Pak?" Asrama. Iya di asrama Jalan Hayamuruk. Iya. Jalan Hayamuruk 1. Kodam. Iya di Kodam. Ya saya orang baik hati, saya diantarkan sampai ke situ. Betul, saya tidak lupa. Diantarkan pulang ke situ. Terus anak-anak saya tanya, "Loh kok pakaian rumah sakit?" Saya tidak jawab. Pokoknya aku kepingin urip. Ya. Terus yang saya ceritakan lagi, ya nyun sewu ya. Saya ini apa? Saudara saya itu hanya 2, Aminah sama Ahmad. Tapi saudara saya meninggalnya 114. Meninggalnya tidak tahu tahun berapa. Pokoknya umurnya 114 meninggalnya. Terus saya ini hidup saya sekarang ini ya ngenger anak. Ya tiap ada kegiatan di Surabaya saya pakai sepeda motor pelan-pelan tiap bulan. Kebetulan ya Bu Wali itu ingat sama saya. Iku Mbah, tak kayak omah ya. Saya dikasih rumah di Pakal. Oh, ya di Pakal. Kebetulan istri saya meninggal 2021. Sekarang omahe kosong ada ning nggone genderuwo bae. Iya, kosong. Iya, jadi sekarang saya iya. Saya ya Sampaikan aja nanti mau diundang sama wali kota itu. Hari ini juga hari ya. hari ini disampaikan aja kalau kita juga diundang sama Bupati Mojokerto. Iya, hari ini maaf ya. Hari ini ada undangan 3. Tapi betul ini. Bupati Mojokerto itu sampai datang 4 kali, sampai suruhan, sampai datang sendiri. Karena saya tinggal di Mojosari. Sidoarjo sama namanya Pak siapa itu? Ya, Kolonel siapa? Ya. Sampai sekdanya itu di sekda, ya enggak tahu sekda itu apa, gak ngerti aku. Ya. Saya diajak upacara untuk hari ini, hari apa ini? Hari apa? Iya, hari apa Pak? Hari kemerdekaan Iya. Republik Indonesia. Ya, saya diundang ke sana sampai didatangi 11 kali. Saya datang memerlukan ini apa? Ini apa? Gayung Sari. Iya. Karena orang-orangnya peduli sama pejuang-pejuang. Saya terima kasih. Ya saya tahu ceritanya. Merdeka! Ya. Merdeka! Merdeka! Saya minta jangan sampai lupa sama hari kemerdekaan. Muga-muga Mbah Mat dongakno sik urip. Hanya itu. Ya. Karena umur saya sekarang sudah 101. 101. Ya, saya dilahirkan di Surabaya. Bapak saya orang Arab. Mama saya orang Cina. Ya, matur nuwun sedaya. Matur kasuwun. Bu siapa Bu? Bu Arya, Bu siapa? Bu Aris. Kula matur kasuwun sangat. Kali Bapak matur kasuwun. Muga-muga dongakno umur panjang. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa, luar biasa.